Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari kasus viral ya, seorang oknum guru di suatu kabupaten yang kabarnya uh, dapat diluruskan oleh teman-teman sendiri. Dia membagikan video kurang pantas itu ke seseorang yang diduga memiliki hubungan khusus ya dengan dirinya. Kemudian si pacar ini yang memiliki hubungan itu yang kemudian membagikan secara luas uh, konten atau video yang kurang pantas itu ke publik ya. Saya ingin mengkajinya dari undang-undang pornografi ya. Bagaimana kemudian dalam undang-undang pornografi itu mengatur mengenai perbuatan tersebut ya. Kita perlu tahu bahwa undang-undang pornografi itu diundangkan dengan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Ini diundangkan di masa pemerintahan Presiden SBY. Dalam undang-undang pornografi itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan pornografi ya. Dalam pasal 1 undang-undang pornografi ini bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ya, ini beberapa bentuk ya dalam pornografi, bisa gambar, sketsa, foto, gambar bergerak, ya gerak tubuh yang ditransmisikan melalui media komunikasi ya, yang disalurkan melalui media komunikasi atau pertunjukan di muka umum. Artinya bahwa beberapa jenis tadi itu, gambar, bunyi, percakapan, animasi, gerak tubuh, dan semuanya itu harus dilakukan suatu upaya atau perbuatan, yaitu disediakan dalam bentuk pertunjukan atau media komunikasi. Harus ada penyalurannya. Bagaimana kalau kemudian tidak disalurkan? Membuat tadi itu ada gambar tapi disimpan sendiri. Tentu itu maknanya berbeda ketika hanya untuk dikonsumsi sendiri. Tapi hati-hati, sekalipun disimpan sendiri, foto dirinya sendiri ya, menggambar untuk dirinya sendiri, hati-hati, khawatir nanti ya ada keteledoran atau ada kurang kehati-hatian pada diri kita, naudzubillah ya. Kemudian apakah karena ganti handphone atau salah kirim atau salah klik, yang kemudian itu tersalurkan, tersebarluaskan kepada pihak lain ya, yang disediakan ya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan. Lah, itu yang kemudian menjadi disebut dengan pornografi. Lah, bagaimana kemudian bentuk atau pelarangan dari perbuatan pornografi itu? Sebelum membahas ke sana, ya saya ingin bahas mengenai subjeknya dulu ya.
siapa yang kemudian disasar dalam Undang-Undang Nomor 44 2008 ini. Siapa yang disasar dalam undang-undang ini? Yaitu setiap orang, ya. Siapa setiap orang itu? Orang perseorangan atau suatu korporasi, ya, kumpulan orang. Baik itu berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Berbadan hukum itu artinya terdaftar, memiliki legitimasi dari pemerintah ataupun juga tidak memiliki legitimasi. Artinya tidak didaftarkan pada pemerintah, tapi itu membentuk suatu korporasi, ya. Itu sasarannya bagi siapapun itu, baik itu diproduksi, ya namanya orang, ya tentu tidak dispesifiki harus orang dewasa, enggak, siapapun yang memproduksi nanti menjadi sasaran dari undang-undang pornografi ini. Apa sungguhnya asas yang dipergunakan dalam undang-undang pornografi ini, ya. Dalam pasal 2 undang-undang pornografi ini menjelaskan bahwa pengaturan pornografi berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Bahwa seperti yang pernah saya sampaikan bahwa sebagai negara yang menganut ketuhanan, sekalipun tidak secara tegas, sekalipun bukan menganut salah satu agama, ya, kita ada 6 agama yang diakui di Indonesia, bahwa nilai-nilai ketuhanan ini, norma-norma agama ini tetap menjadi nomor satu. Bahwa dalam agama manapun saya kira bahwa tidak memperbolehkan pula untuk mempertontonkan, menunjukkan, menyebarluaskan perbuatan-perbuatan yang asusila gitu, ya, yang itu dapat memicu terjadinya perbuatan-perbuatan terlarang dan yang secara agama memang dilarang, karena itu bisa menjadi pemicunya. Apalagi memang itu suatu gambar, suatu video, suatu gerak tubuh yang itu mempertontonkan perhubungan yang sekalipun sah, ya, tetapi tidak pantas untuk ditampilkan ke permukaan, ke masyarakat, ya. Yaitu penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, ya, bahwa secara manusiawi memang kurang pantas, ya, bahwa apa yang dimiliki pada diri kita kemudian dipertontonkan kepada orang lain, ya. Yaitu salah satunya asasnya adalah kepastian hukum, bahwa dalam undang-undang pornografi ini kemudian ini bisa menjadi dasar hukum bagi penegak hukum supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan, ya, di luar aturan yang ada, ya, tidak atas nama hukum, tidak atas nama apapun kemudian melakukan penindakan-penindakan terhadap seseorang yang diduga melakukan kegiatan pornografi tadi itu. Sehingga dengan undang-undang ini penegak hukum bisa menjadi dasar untuk dapat melakukan penindakan. Itu yang pertama. Kepastian hukum pula itu masyarakat akan lebih mendapatkan kepastian apa perbuatan yang dilarang, ya, sehingga kita menjadi lebih waspada sejak awal, bahwa perbuatan-perbuatan ini itu dilarang, tidak boleh. Karena memang dalam hukum pidana itu harus ada undang-undangnya terlebih dahulu sebelum perbuatan itu, penghukuman terhadap suatu perbuatan. Artinya harus ada legalitasnya terlebih dahulu, ya. Oke, itu asas dalam undang-undang pornografi ini, ya. Apa salah satu larangan yang ada dalam undang-undang pornografi ini yang menurut saya sangat
penting untuk kita pahami bersama. Dalam pasal 4 ya, ada larangannya. Pasal 4. Yang ini barangkali banyak memuat dan dijadikan dasar hukum, atau juga banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang diduga sama dengan makna pasal ini. Pasal 4 ini dalam ayat 1 itu menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. Satu. Yang kedua, kekerasan seksual. Ketiga, masturbasi atau onani. Keempat, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Kelima, alat kelamin. Yang keenam, pornografi anak. Bahwa ada 6 perbuatan-perbuatan ini yang dalam pornografi ini dilarang untuk dibuat, ya, diperbanyak, digandakan, disebarluaskan, menyiarkan, ya. Maka kalau kemudian Anda memiliki konten, ya, gambar dan macam-macam tadi itu, pornografi tadi itu, maka setidaknya harus betul-betul rapat dalam menyimpannya, sehingga kita tidak lalai ketika ada suatu komunikasi yang memungkinkan sekali untuk menyebarluaskan konten-konten persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ya, alat kelamin, ketelanjangan, yang itu dapat tersebar luaskan. Ya, nanti berarti yang membuat akan kena, ya, jika itu kemudian menyebabkan tersebar luaskannya. Yang kedua, menyebarluaskan, walaupun bukan membuat sendiri tapi menyebarluaskan, yaitu juga bisa dikena di pasal 4 ini. Atau memperjualbelikan. Kalau dalam hukum perdata itu bahwa syarat sahnya jual beli, ya, jika objek jual belinya sesuatu yang tidak halal, juga termasuk sesuatu yang tidak sah objek jual belinya, ya. Jadi memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, impor, ekspor, menawarkan beberapa perbuatan, ya, persenggamaan, masturbasi, ketelanjangan, alat kelamin, dan pornografi anak. Artinya untuk yang poin terakhir, pornografi anak, artinya anak jangan sampai menjadi objek untuk disebarluaskan hal-hal yang menampilkan ketelanjangan misalkan, atau mengeksplorasi gambar, video anak, ya. Karena itu juga merupakan bagian dari larangan, akan termasuk dari pornografi. Apa kemudian ancamannya dalam undang-undang pornografi ini? Apa kemudian ancamannya terhadap perbuatan tadi itu? Setiap orang, ini diatur dalam pasal 24. Pasal 29. Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak dan sebagainya tadi itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan, paling lama 12 tahun, dan atau pidana denda, paling sedikit 250 juta, paling banyak 6 miliar rupiah. Ini sanksi yang diatur menjadi ancaman terhadap perbuatan pada pasal 4, yaitu membuat, memperbanyak berupa persenggamaan, kekerasan seksual, ya,
alat kelamin, ketelanjangan, dan pornografi. Oke, semoga bermanfaat. Masih banyak aturan lainnya mengenai undang-undang pornografi ini, tapi saya kira ini yang barangkali penting untuk kita ketahui bersama terkait dengan beberapa viralnya video atau gambar terkait dengan pornografi ini. Semoga bermanfaat.